Itu dia. Fokus. Papa Us. Papa Us. Dan ingat, Akai ini akan sangat mengganggu pergerakan dari One walaupun One sudah pecah dari the Sunflower-nya, dia tetap akan nyangkut di sini. Beneran. Saya percaya karena kamu dulu main God Lane. Tidak bohong. Saya percaya sama Mas Breaker. Udah ada 10 hero yang digunakan. Nggak bisa pak. Bisa ya? Nggak bisa. Mau saya cepetin. Dimatiin. Digunakan oleh para player yang akan bertanding. Betul. Ingat, Momochan, akankah ada berbagi poin? Ataukah ini akan menjadi kemenangan valid not about untuk For King Esports? Kita langsung saja menjadi saksi bersama-sama di Hero Esports 4.0. Game kedua antara GPX versus Kings Esports. For King. King Esports ada lagi beda. Aku tadi ngomong for King. Udah buyar. Udah buyar kalau nggak salah. Mana nggak ada player-playernya lagi kan? Apa sih Jelly Bean dari Kings ya? Lupa. Astaga Oji. Cukup dompetmu saja yang rungkat, kamu jangan. Oke. Meilin. Oke, dengan Akai. Yang mungkin tadi kita berharapnya dia pakai Akai memang di game pertama ya. Tapi buat teman-teman, kalau kalian beli Diamond MLBB di Pima Plus, kalian tuh bisa dapetin gratis kuota gaming guys, mulai dari 8.000 aja. Tapi Gigs, udah mulai terlihat covernya di area depan Tyrant Revenge yang memang mengenai ke arah 2 orang. Namun belum level 4 ya, belum ada Tyrant Rage. Sementara Tal kali ini bakal menahan di area mid bersama dengan seorang Sally. Dan juga Gigs yang sudah mulai melakukan rotasi juga di area midnya. Namun Funny masih untuk melihat informasi Xavier dipaksa untuk menggunakan flicker. Karena kalau tidak flicker tentunya akan terkena stun dari seorang Funny. Bahkan Kiel pun dipaksa untuk mundur terlebih dahulu. Dan Jelly sama dengan seorang Tal kali ini bakal coba untuk mengincar ke arah Funny dan juga Tal yang di area midnya, di mana Giggs bakal mundur terlebih dahulu. Namun sudah melihat Sally depan mata dari seorang Meilin. Udah mulai sulit tuh Sally-nya untuk catch up. Ya kan? Iya. Sulit lah dia untuk mau masuk ke dalam, just in case dari melee-nya dia tiba-tiba ngeluarin Hurricane Dance saja. Kelar itu dari si Sally-nya. Dan ingat ya Momochan, Phantom Execution itu memang menembus dari Hurricane Dance. Heavy Spin sekarang zamannya. Tapi ketika Hurricane Dance itu menyenggol Lancelot ketika Phantom Execution dan dalam fase belum keluar Phantom Execution-nya, itu akan ke cancel channelingnya. Akan jeduk gini kayak kan gitu loh. Kayak Lancelot kan ada kata-kata yang gue lupa tuh kalau lagi ultimate apa gitu, dia kan berbicara apa gitu, ada slogan-slogannya. Tapi nggak ke ini. Tyrant Rage is on point from Giggs, oh my god. Tapi nampaknya gagal untuk bisa mendapatkan 1 buah poin. Almost it's never enough. Tadi ini dia. Dan bakal menuju ke arah depan. Meilin kali ini akan coba masuki fase yang cukup berbahaya. Tapi lihat kill almost ter-take down dengan cincau di arah top lane. Bakal coba sekarang belakang. Namun retribusi tetap di tangan dari seorang Sally. Lancelot membuat LW kali ini terperangkap di dalam glow. Damage didapatkan, first blood didapatkan, tapi di depan sana Sally akan coba mundur dengan pancar yang masih bisa diselamatkan oleh dirinya sendiri. Kok tiba-tiba killnya tumbang di area atas? Dan posisi Cincau bisa dapetin banyak banget platingan gold, sementara di area midnya Macan Kumbang masih bisa untuk menahan. Pergerakan 2 pemain Giggs terpaksa untuk melakukan rotasi ke area atas karena terlalu free. Dan di sisi lain Funny berhasil untuk menumbangkan sang Macan Kumbang. Dan ternyata Speed of Destruction dari seorang Cincau tidak mengenai ke arah Giggs. Sampai flicker dikeluarin, flicker. Wadaw. Itu berarti Cincau dia ngedeal damage maksimal 1. Kedua, dia plating full plus turret-turretnya dia gerogotin. Dan bahkan Cincau ini harusnya akan rotasi sih, mau mencan menurut aku ya. Dia harusnya rotasi ke arah bottom lane sih. Dia tukeran. Yes. Kalaupun nggak mau tukeran, mereka akan bermain di menit yang kelima. Kalau mereka nggak mau tukeran. Berarti stay di sana terus untuk dapetin Gerobak dulu. gerobak lagi ya? Iya, full gerobak dulu kayaknya. Kalau misalnya dia nggak langsung tuker, berarti dia bukan turret objektif. Tapi kalau dia langsung tukar, dia akan turret objektif.
Nah, sekarang kondisi yang terjadi dan terlihat di kacamata saya, Iya, ini Pak. dia masih fokus ke arah gerobak objektif. Oh, tapi Tyrant Revenge-nya nggak kena, Ji. Dan bahkan Wah, Talma yang menarik dengan satu buah Divine Judgment. Namun masih bisa ditahankah kali ini? Severin Action memang berhasil untuk mendapatkan Talamin di belakang. Funi memberikan backup yang sangat amat baik. Dua pemain ditukarkan untuk satu. Cuan total. Cuan total karena posisi Kiel tumbang 2 kali di early. Masalahnya bukan itu doang. Cincaunya nggak tumbang, cincau yang malah dapat kill. Killnya, betul. Itu kan jadi cuan for life namanya Momochan. Itu kan jadi cuan banget. Itu namanya mahal sekali loh. Dan bahkan kita bisa saksikan di sini Macan Kumbang seorang diri dari bottom lane mencoba untuk melawan para pasukan dari GMX Pasang lainnya. Cincau Racau akan coba datang dan ternyata Cincau kali ini akan berubah Momochan. Udah masuk menit 5, bener gak kata gue? Turun bawah dia. Pokoknya dia akan turun ke bawah. Iya. Dia akan turun ke bawah. Dia akan coba menyelesaikan tugas dengan objektif dari pasukan GPX Basreng. Oke. Tapi kayaknya dia bakal coba untuk bantu langsung clear mid, clear bawah sih. Sembari melakukan rotasi juga ya. Yang cukup aktif dari seorang Cincau. Ya. Dan kali ini GPX Basreng sudah mulai melihat pergerakan dari pemain-pemain 4Kings, namun ternyata masih bisa diamankan tertelet. Tapi di sisi lain LW bakal coba untuk mengejar karena seorang Sally tahu memang harus tumbang lagi, namun Cincau yang berkali-kali coba diincar oleh 4Kings masih bisa untuk di cover. Namun sayangnya dari 4Kings mereka nggak bisa untuk mendapatkan turtle tadi. Wow. Four Kings kali ini udah mulai sadar power dari seorang mid lane dengan akainya cukup besar yang Momochan ya. Iya. Membuat dirinya struggle is real. Dan bahkan dari Tal bener-bener babysit sekali ya. Kalau aku bisa lihat Tal dan juga Cincau ini hampir tidak terlepas loh. Dia nempel terus loh Momochan. Defense adjustment telah terjadi. Kali ini menurut ke arah belakang dari Macan Kumbang. Hampir terjadi tapi lihat akan coba ditutup dengan ada satu half spin. Macan Kumbang ter-take down kali ini. Still survive. Macan Kumbang, oh my god. Dan bahkan mau dibalikan kembali keadaan yang memalah. Cincau yang harus ter-take down dan Macan Kumbang ini menjadi impostor karena dia yang tidak tumbang, sedangkan dua orang di depan sana Cincau dan juga Sally harus menjadi korban keganasan kali ini. Iya, tapi tifatnya masih berlanjut. Kali ini Kiel bakal coba untuk memecahkan satu buah weakness point, namun ternyata tidak butuh crossbow of tank karena sudah tumbang seorang main kali ini. Funi tentunya tidak mau menjadi korban yang kedua. Wings by Wings dibuka begitu saja. Xavier yang berhasil untuk setidaknya ngepok ke arah seorang Funi kali ini. Tal sudah mulai terlihat mengikuti ke arah seorang Giggs. Dan informasi berhasil didapatkan ketika ngebuka dengan satu buah ring of order dari seorang Tal kali ini. Rerumputan yang terlihat begitu hijau tidak terlalu berbahaya untuk seorang Tal, tapi Forking mulai masuk kali ini. Satu buah Tyrant Rage dan juga Tyrant Revenge connect dan Cincau bakal coba diincar, harus menjaga positioning terlebih dahulu dan Zelly hampir saja. Cincau posisi dari kali ini udah mulai terjepit. Funi mulai datang untuk membackup. Rotasi yang begitu aktif untuk membuat Cincau tidak bisa untuk ditumbangkan, namun Macan Kumbang ternyata masih bisa bertahan, ternyata tidak. Terkena damage dari seorang LW kali ini yang sudah memotong pergerakan dari pemain-pemain 4Kings yang berada di area jungle-nya. Almost ya. Almost bertahan hidup loh dia Momochan tadi. Iya, tipis loh. Itu Tipis kalau nggak ada banget. LW masih bisa kayaknya. Masih ada, kalau nggak ada LW masih bisa. Masih ada ini juga sih sebenarnya. Masih ada Ranger Astrek. kan? Masih ada bulir-bulir jeruk Iya. terbaik kan. Nah, Nggak bulir jeruk dong, Pak. bulet-bulet gitu bulir-bulir jeruk. Itu nasi. Nasi, risotto. Oke. Udah ada War X kembali terjadi tapi nampaknya lebih memilih untuk menuju satu buah Poveus di depan sana. Nampaknya gagal invasi yang dilakukan oleh para pasukan dari Forking Esport. Forking Esport, mereka melihat potensial menuju ke arah satu buah Lord. Funi membuka terlalu dini. Funi dibalikan kembali keadaan yang outplay terjadi. Kali ini shuttle terdapat oleh para pasukan dari Forking Esport. Dan bahkan GPX Puzzle yang mereka kehilangan momentum, tercancel di attachment-nya. Oh my god! Mereka kehilangan dua pasukan dan ini tidak cukup baik. Walter Buana sangat bebas. Kiel akan memancing keributan dengan LW. LW tidak mau terpancing ke dalam, tapi LW kali ini hanya bisa bersabar. Flicker pun sudah dikeluarkan begitu saja. LW dia tahu perangkap yang dilakukan oleh seorang Kiel dan LW benar-benar bisa menahan dengan sabar untuk trigger masuk ke sana. Ya, sementara Lord yang bakal coba untuk diamankan cukup Bisa nih. cepat oleh 4Kings. Kali ini bakal ada satu buah trade, namun Giggs masuk dengan satu buah Tyrant Revenge dan juga Rage. Namun belum ada follow
top. Namun itu karena buying time karena Selly bakal berfokus untuk mendapatkan low tanpa bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Gpex, Basreng. Dan Gpex mereka harus mundur terlebih dahulu kali ini sembari menuju ke arah lot yang harus dimusnahkan dengan cukup cepat ke area atas. Aku kira tadi Melen bisa dapat loh, makanya aku bilang bisa dapat nih. Tapi ternyata pas dia lagi mau gelundung Momochan ke depan. Gelundung, Iya, dia pas dia mau gelundung. glinding. Gelundung. Oh ya. Ada orang di depannya, jadi dia nggak masuk ke arah pit lordnya. Jadi dia nggak masuk ke arah pit lordnya, jadi dia nggak bisa ngeluarin Hurricane Dance-nya. Dan bahkan lihat, dimakan dengan cukup instan dari bottom lane. Kicks harus ditelan dengan bulat-bulat oleh seorang Cincau yang harus di-respect permainannya oleh para pasukan dari Forking Esport. Jujur, Cincau ini dari tadi outstanding banget lihat permainannya. Dan bahkan dia mencoba untuk melakukan outplay dari bottom lane. Damage yang terlalu sakit diberikan oleh seorang Cincau dari bottom lane, membuat dirinya masih bertahan hidup. Tidak ada win of nature, fokus karena Demon Hunter Sword. Dan bahkan di sisi sebaliknya dari seorang One yang memiliki gold hanya untung 300 dari Cincau. Ini udah memiliki Withocker. Dan satu body fine judgment dari seorang Tal membuat Macan Kumbang tentunya sebagai garda terdepan dari Four Kings harus tumbang begitu saja, namun Kials akan lebih berfokus bermain turret objektif ke area bawah kali ini. Meilen bakal coba membuka informasi terlebih dahulu. 3 pemain dari Four Kings sudah melihat ada pergerakan dari seorang Meilen, tapi apakah mereka sadar ada Tal di sini? Yang dimana Meilen sudah mencoba untuk melakukan inisiasi, tapi sepertinya ini bait semata. Mau nggak mau heavy spin sudah dibuka begitu saja, tapi Four Kings mereka melihat pergerakan dari seorang Tal dan juga Elway yang mau coba untuk memberikan backup ke seorang Meilen. Namun sepertinya Meilen tidak akan tumbang dengan cukup mudah. Oh, Cincau Racau yang didapetin kali ini berbahaya banget. no. On point from Kings. What a play from Kings. Damage yang sangat maksimal. Digunakan mundur ke arah belakang, tapi Funi gagal didapatkan dari arah belakang. Dominasi dari seorang Forking Esport dengan keuntungan yang sangat maksimal. Dan bahkan di dodge again. Devon Chasman diberikan seorang Tal. Ya, dan bahkan mengebuat seorang Cincau yang berhasil untuk ditumbangkan. Terlalu bermain, bisa dibilang gegabah juga. Melihat dari pemain-pemain Gpex yang memang sebenarnya mereka harus udah mulai peka nih dengan damage yang dimiliki oleh seorang Kiel, karena posisi Kiel sekarang udah mulai mengejar juga dari segi ketertinggalan goldnya, dimana kita tahu early-nya disempat tumbang 2 kali. Tapi dengan damage yang dimiliki oleh Kiel sekarang, Windtalker untuk menambah attack speed, sementara Demon Hunter Sword untuk mengharas, ngepuk ke arah tipikal-tipikal pemain yang cukup tanky seperti Akai dan juga seperti seorang Tal di sini. Oke. Win of Nature udah dimiliki dari One loh. Ini Cincau harus udah mulai hati-hati sih. Karena dia belum berada di fase itu. Dia belum punya Win of Nature. Dan bahkan kalau kita ngomongin dari segi laning phase, ini Gpex Basreng agak cukup tertinggal. Walaupun dia cukup tertinggal, tapi tidak terlalu jauh lah menurut aku dari segi gold. Kill sama 99. Poin gold juga tidak terlalu jauh. Dia dengan adanya 36 berbanding 32 di menit 12 ini tidak terlalu signifikan menurut aku pribadi ya, Bang Macan. Jadi mereka masih punya power team fight yang cukup tinggi, asal gimana caranya Cincau nggak kepegang aja. Iya, 3000 ya di menit kali ini masih kejar-kejar. Dan sekarang Tal nggak usah nempel sama Cincau kalau menurut aku pribadi. Tal nggak usah nempel sama Cincau, tapi gimana caranya Tal bisa megang kill. Iya, coba untuk ngincer ke arah backline-nya ya. Yes. Dan posisi mungkin dari Cincau yang harus repositioning. Tapi di sisi lain, Meilen tumbang kali ini gak akan ada retribusi. Tapi di sisi lain emang L dari seorang Kiel tumbang kali ini. Tapi 2 pemain dari Gpex berhasil dihilangkan. Giggs bakal menjadi pertukaran sejauh ini 2 masih untuk 2. Tapi Selly bakal coba mundur terlebih dahulu. Tal mundur karena pemain-pemain dari Four Kings juga mereka sudah mulai kewalahan, mereka low, dan Cincau bakal coba untuk mengejar karena seorang Selly. Cincau yang free, tapi masih ada Savior, bisa menjadi penyelamat untuk Four Kings dan bakal coba ditahan dengan 1 buah Void Crystal. Namun Spear of Destruction juga tidak mengenai ke arah seorang Selly. Macan Kumbang. Macan Kumbang is coming up. Fokus dan Cincau still survive at the top lane. Dan seperti yang aku bilang mau Macan, selama Cincau nggak kepegang, selama Cincaunya berpisah dan bahkan dia bisa ngedeal damage, lihat team fight yang harusnya dimenangkan Four Kings ya, dalam notabene di atas kertas, ini malah disetarakan sama tim fightnya tidak ada yang menang. Kenapa? Dari segi gold mereka langsung mengejar, dan bahkan dari segi point kill mereka sama, dan Lordnya tidak dapatkan siapa-siapa. Jadi adil, tidak ada korban jiwa kali ini dalam keganasan tim fight sebelumnya. Iya. Selama dia dapetin free space di area belakang ya. Tapi Tal dengan satu body fan judgment, Macan Kumbang tentunya akan tumbang. Giggs apakah akan menjadi target kedua kali ini sementara
Satu buah Feather Strike dibuka oleh seorang Funi. Dan Cincau free banget di backline-nya. Lihat tuh. Namun masih ada kesempatan. Nah, lagi-lagi tidak ada defense dari Tal. Tidak ada defense dari Tal. Tapi kali ini memang Cincaracau lagi-lagi berulah. 2 game secara berturut-turut. Cincaracau membuat Gpex kali ini membalikan kembali keadaan yang sudah berada di bawah. Dia langsung menggendong menaikkan derajat para timnya. Membuat mereka memiliki kesempatan untuk bisa menumbangkan para pasukan dari Forking Esports. Ya, dan sekarang kesempatan dari Gpex Basreng. Mereka harus bermain lebih disiplin meskipun mereka memiliki Lord yang berhasil untuk diamankan. Namun ini adalah kesempatan yang harus dimaksimalkan karena ini kesempatan mereka untuk balikin keadaannya. Namun Giggs menutup kesempatan tersebut ternyata dengan satu buah Tidal Race, namun kill tumpang dengan area hentakan dari satu buah Feather Strike dari seorang Funi. Damage terlalu besar dan Cincau terlalu free. Macan Kumbang akan menjadi target kedua. 5 melawan 3 kali ini Gpex Basreng mengamuk di game yang kedua. Sementara inisiasi yang dibuka sama Giggs itu udah bagus, tapi masalahnya mereka nggak lihat potensi dari seorang Cincau dan juga Funi yang sekarang ini udah mulai perih. Damage-nya semakin sakit dan Cincau bakal berfokus terhadap objektif di area mid. Satu buah Holy Crystal di tangan seorang Funi menambah 35% untuk magic power-nya, sementara Cincau akan bermain di mana mereka mencoba untuk dapetin semua map controlnya. Lihat damage-nya terlalu sakit, attack speed terlalu besar dari seorang Cincau dan bahkan melee dengan satu buah heavy spin. Ngelok Araceli, mortality pecah. Memang ada satu buah rebound manipulation namun tidak cukup untuk membuat seorang Selly bertahan tentunya dari gempuran damage yang dimiliki oleh Gpex Basreng. Wah, bahkan ini Macan Kumbang sih nggak bakal bisa menahan Moskov ya. Iya. Gak bakal bisa menahan Moskov dia. Dan aku bilang Momochan, ketika Phantom Execution mencoba dikeluarkan terakhir, nyangkut kan, lihat dia. Iya, nyangkut. Berkali-kali kan? Dan malah dipojokin balik ya sama Meilen. Betul. Dan kali ini Gpex Basreng mereka udah mulai dapetin satu timing yang dimana Tal ngebuka lagi-lagi dengan satu buah Divine Judgment dan Funi Itu ininya. memfollow up dengan cukup cepat. Lighting Truncheonnya nyala tadi tuh. Iya. Nyala plus Magic Worship-nya nyala jadi barengan. Jadi ada Holy Crystal, ya, cuy. karena damage yang menurut aku seperempat darah Macan Kumbang itu besar loh, karena dia kan durability. Iya. Bukan seperempat darah Legend ya? Iya, bukan seperempat darah Marksman. Langsung hilang begitu ya Lightning Truncheon apalagi. Tetaster. Petir. Hilang. Brr, langsung begitu. Wow. Langsung kesetrum. Strum. Dan masalahnya memang Holy Crystal di tangan Funi juga pasti ini yang ngebuat damage dari seorang Varsha akan semakin lebih sakit lagi. Dan PR-nya gimana caranya For Kings? Mereka bisa untuk mengurus Cincau terlebih dahulu karena yang bisa dapetin Cincau ini cuma antara Giggs atau mungkin Macan Kumbangnya atau bahkan dari Selly. Tapi kalau Selly pun menurut aku agak sedikit mengambil resiko untuk bisa langsung puncture ke arah belakang. Dan Macan Kumbang yang tadi mungkin dari metode late game Oji udah bilang ini udah nggak bisa lagi nahan damage-nya Cincau. Masalahnya Cepet Cincau tuh banget, nggak cuy. damage-nya nggak sendiri. Iya, ada Funi. Dan Lord. Ini Lord ketiga di menit ke-17. Yang akan kita lihat apakah main-main dari For Kings mereka akan merelakan dengan adanya Lord yang muda mulai dikontes sama seorang Mei Lane. Tapi Funi, Macan Kumbang yang sepertinya kalau terkena hentakan damage banget bakal jadi kumbang beneran. Dan tuh Buset. lihat, Ini mah langsung jadi macan kandang. Macan masukin Udah ke nggak macan kandang. kumbang, habis dipetir sama Funi. Iya. Kayaknya harus ada satu permainan yang dilakukan oleh seorang macan kumbang sih. Harus flanking menurut aku. Jadi gini Momo-chan, sistem permainan dari macan kumbang ini udah nggak boleh terlihat lagi. Ya. Biarin dimakan Giggs-nya, biarin Giggs-nya di all in, kalau bisa defense judgment-nya nggak ada lagi. Oh no. Again. Ini harus reset nggak sih? Harus reset gak sih? Sabar nunggu Nah nggak menurut sih? aku biarin Giggs-nya dimakan dulu pertama. Giggs-nya dibuka seperti ini biar semua orang all in terhadap Giggs. Macan kumbang tuh nggak boleh ada di sekitar situ. Dia harus ngeflank dari belakang. Ketika Funi udah ngeluarin Feather Strike, itu kan fixed position. Dia makan di situ. Ketika lagi dia ngebuka Ya. dari Feather Strike, dia makan di situ. Nah kalau sekarang Funi tuh belum bisa dimakan Wah, karena Feather Strike-nya belum keluar.
no fixed position. Iya, tapi udah nggak ada informasi di mana nggak akan ada flicker, tapi bakal coba dipaksa kali ini. Teamfight di area midnya. Silly memang tumbang Cincau. Tidak akan bisa ditumbangkan dengan cukup mudah kali ini. Giggs bertahan di area depan, namun ternyata Cincau terlalu free juga di area belakangnya. Giggs memang masih bisa untuk bertahan setelah adanya satu inisiasi atau upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari 4Kings untuk kabur. Berkali-kali 4Kings Sally mencoba untuk mengincar ke arah Cincau, tapi usahanya gagal. Dan bahkan GPX mereka nggak butuh divine adjustment dari seorang Tal. Mereka cukup perlu kasih space ke arah Cincau. Cincau, ini adalah kesempatan dia untuk melakukan one strike push. Tal harus defense adjustment dengan sangat tepat. Dan menurut aku pribadi, Tal siapapun yang bisa dia defense adjustment ini adalah hal yang momen yang sangat dibutuhkan. Kalau menurut aku, kalau dia bisa kill, dia harus makan kill. Yeah. Kalau dia nggak bisa kill, it's okay, no problem. Dan lihat defense adjustment yang menuju ke arah seorang Giggs. Hilang begitu saja, tak berdaya. Menuju ke arah belakang, Giggs kali ketar keluar karena makan kill. Terperangkap bersama dengan seorang Melin. Terperangkap di depan sana, Cincau free hit. Belum ada yang bisa memegang Cincau, macam kumas sekerat dalam maut. Cincau racau! Cincau ternyata masih bisa survive, dan bahkan 4Kings diacak-acak di game yang kedua. Lord yang mulai masuk, base-nya kali ini udah mulai dipok, dan GPX Basreng menyamakan skor 1-1 di best of two series. GPX Basreng membalikan keadaan 1-1 Israel. And Cincau racau. Menurut aku dia MVP for this Gila sih. match. Cincau ya. MVP for this match, Cincau racau. Luar biasa. Itu tangannya pegel sampai dia gini-gini karena nggak ada lagi. Dan menurut aku tadi ada satu hal yang bisa dilakukan oleh seorang dulunya siapa namanya? Giggs. Bukan. Macan kumbang. Macan kumbang, tapi Iya. dia terlalu terbuka posisinya karena dia Iya. PD punya durability yang kuat. Padahal kita sudah lihat berapa kali dia tumbang dengan sangat instan. Dia harus bermain Betul. dari flanking, diam, jauh, mereka team fight, Feather Extract keluar, baru dia masuk dan korbankan Giggs. Betul. Karena kalau nggak ada korban, nggak mungkin ada timbal balik. Ya. Harus ada barter. Tapi masalahnya jadi rugi gara-gara dua-duanya jadi hilang. Ya, jadi langsung aja highlight dibawakan oleh seorang Momochian. Betul, highlight di game kita yang kedua. Memang Cincau di sini lagi-lagi ya salah satu player yang harus di respect banget sih, dari segi positioning, dari segi potensi untuk memberikan poke damage-nya. Dan Sally padahal mencoba berkali-kali loh untuk nembusin ke arah backline dari GPX Basreng, tapi masalahnya gak mudah juga. Cincau di early mungkin agak sedikit struggle untuk bisa dapetin posisi yang cukup aman, dapetin farmingannya. Tapi ketika bawa ke the late game, ini tentunya bisa jadi game siapa aja dan marksman manapun yang akan lebih unggul. Kelihatan dari GPX Basreng mereka sempat ditahan bahkan di menit yang ke-8, menit yang ke-12 dengan pergerakan yang cukup agresif dari 4Kings. Mereka bermain secara cepat, mereka coba untuk rontokin di area turret di outer di atas dan juga di area mid. Sementara ketika lagi-lagi dengan adanya pergerakan Cincau yang nggak bisa ke-handle sama mainan GPX dari 4Kings, ini yang membuat udah mulai dibalikin keadaannya. Padahal Giggs bagus menurut aku, Tyrant Reflex dan juga Tyrant Rage selalu on point. Cuma masalahnya di positioning dari seorang Cincau ini terlalu gila. Gila banget. Dan gak cuma itu, Funi yang punya burst damage di awal dan bahkan efek sisi dari stun Curse of Crown-nya ini pinter juga untuk tarik ulurnya. Meskipun ya berkali-kali lagi-lagi Sally yang bakal menjadi pemain yang bisa membahayakan posisi dari seorang Funi. Tapi LW di sini kelihatan dia coba sebenarnya untuk ngincer langsung ke arah Kiel, tapi Kiel masih punya Needle Sunflower. Cuma masalahnya ketika mereka nggak punya Needle Sunflower, tentunya posisi dari Kiel bisa banget untuk dirontokkan oleh pemain-pemain dari GPX Basreng. Nggak bisa, lihat ya, saat dimakan dan cuma itu yang bisa dilakukan nih. Tas, lihat kan? Iya. Lihat yang terencana, tas, helang langsung. Aksit. Bahkan di momen terakhir kayak 4Kings di menit ke 17, menit ke 15-17 mereka udah mulai goyah. Mereka udah mulai bingung gimana caranya nutupin Cincau nih, posisi ya. Gak kemakan-makan dari tadi Cincaunya ya. Iya. Lihat, ini posisi ya, Lotnya masuk, nih Cincau bakal diincer nih. Tuh, Cincau bakal diincer, dikasih sisi belakangnya sama seorang macan kumbang, tapi masalahnya Regen HP seorang Cincau terlalu besar dan
Mau nggak mau for Kings mereka harus merelakan skornya dibagi satu sama oleh GPX Basreng. Gelo permainan yang sangat luar biasa dan yes MVP juga cincau di game.